Peristiwa sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi, dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom oleh tentara Amerika Serikat. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruangan kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Anda yang sudah barusan, kau harus memberi Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Maaf, rumah saya belum sederhana. Silakan dulu. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya lebih baik kemerdekaan kita segera dilaksanakan. Apa maksud Bung Sarmi berkata seperti itu? PPKI adalah Jepang yang jika kita merdeka melalui PKKI sebetulnya menganggap membuat Jepang sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan kita atas bangsa Indonesia selagi itu dalam masa post of power. Kekosongan kekuasaan. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang pada. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubunginya terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Sarmir boleh datang ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan kita? Silakan, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan dulu. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Sarmir. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Seyru Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap menerapkan jiwa. Jika beberapa tidak bekerja cepat, maka saya akan dapat panggilan besar-besaran. Potong kalian itu semua. Gak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya mengatakan. Mari kita duduk kembali dan
kita bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan dalam malam ini, besok mereka akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, sebagai orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus mengambil Jepang untuk memerdekakan kita? Ya kita bisa memerdekakan sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Berarti cepat. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut ada korban jiwa lagi. Kalau begitu, kita pamit. Silakan. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71, tepatnya di rumah Soekarni. Lalu, mereka memulai merencanakan tentang penculikan Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka, tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudarjo Sugeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Bung Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama. 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mari. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke saung milik Jao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Lalu, Wikana, Bung Karno, Padmawati, dan Guntur tiba di Rengas Dengklok. Bung Karno, Hatta, ternyata kau juga sudah ada di sini. iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Padma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau terlalu percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Pada 17 Agustus 1945 dini hari, di ruangan makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik,
dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi PROKLAMASI. Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan. Baik, saya tulis. Dan ditanya Bu, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, JAKARTA, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani ini? Naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya uji. Tolong memperhatikan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana aturan diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang besar salah satu yang 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakan? Pukul 10 siang. Cepat bagaimana? Setuju. Saya akan mencoba wakil untuk mengisi bendera naskah. Tolong siapkan timahnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika kita memproklamasikan di dalam kita tadi? Kan di sana ada tadi Pak. Bagaimana jika di rumah Bung Karno? Setuju. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sepakat di seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman rumah depan Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada juga turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-kita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada hentinya. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam bangsa kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangannya sendiri dapat sendiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.